Ngangkat beban yang berat itu masing-masing orang tidak sama. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara, semasi kita bisa nyunggi beban yang berat, silahkan. Kita itu punya keinginan yang banyak. Tetapi kalau kita itu sudah tidak bisa nyunggi, tidak bisa menanggung beban yang berat, kalau saudara punya tuntutan banyak, itu nanti saudara saben hari hanya keluh kesah, berkeluh kesah terus menerus dari pagi sampai malam, keluh kesah melulu, penuh dengan kekecewaan, ngedumel, orang ngatakan cerewet banget ya. Karena kadang-kadang dia itu memang ya itu menuntut yang bukan-bukan. Nah, inilah saudara-saudara yang menyebabkan kita itu tidak bisa berdamai sama dirinya sendiri. Maka itu, lalu bagaimana Bante? Yang penting ketahuilah ukurannya kita masing-masing. Isone nyunggi, bisanya mengangkat beban hidup ini seberapa berat. Ketahuilah hal itu. Orang yang bisa mengetahui hal itu orang yang bijaksana. Tapi orang yang tidak bisa ketahui hal itu tidak bijaksana. Dia hanya lihat orang lain. Wah, wong kae, wah, iso duwe pegawean kaya ngene. Oh, wong kae iso kaya ngene, wong kae iso ngono. Wah, dia bisa kaya, dia bisa punya pekerjaan yang banyak sekali, saya kok tidak bisa, segala macam. Dia hanya melihat keluar, tidak melihat ke dalam, kemampuannya dia itu seberapa. Maka tadi saya katakan dia bisa nyunggi seberapa berat ya beban hidupnya ya. Jangan sampai lalu kita makin lama makin besar, penderitaannya juga makin besar. Karena ajaran Buddha ini kan berusaha untuk mengurangi penderitaan. Jangan sampai makin lama makin besar kita itu menjadi makin banyak keluh kesahnya, makin banyak ya, stresnya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya, kita sebenarnya dalam kehidupan ini ya tentu ya, kita berusaha terus, berjuang terus. Cuma kita perlu mempunyai pikiran bahwa sebenarnya kemampuan kita bisa ditingkatkan, tidak ditingkatkan. Kalau tidak ya sudah, disitulah kemampuan kita. Maka di situ kita bisa berdamai dengan hidup ini. Ya. Tuntutan yang kita punyai itu tuntutan yang masuk akal. Jangan punya tuntutan yang tidak masuk akal, alias tidak bisa dia tanggung. Kalau dia tidak bisa tanggung, itu nanti menjadi ya, beban buat hidupnya sendiri. Ya. Seorang sekarang ini kadang-kadang tuntutannya kalau tidak bisa ditanggung, terus gimana Bante? Utang, cepet kreditnya itu, cepet utangnya. Akhirnya apa? Utangnya numpuk. Utangnya numpuk banyak, bayare piye? Kasusnya lah bayare. Sudah utangnya numpuk, bayare lah, ini bagaimana? Ini menjadi beban baru buat hidupnya dia. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya kita perlu bijaksana lah dalam hidup ini. Ya, nuntut boleh nuntut, tapi ya kita juga ya tahu bahwa kemampuan dia seperti apa. Ada orang tua yang nuntut anaknya kudu sekolah pinter, apa meneh kudu mlebu fakultas kedokteran ibaratnya. Ini hanya contoh loh ya,
Kalau ada orang tua yang betul-betul bisa masukkan anaknya di fakultas kedokteran ya syukur. Tapi yang saya jadikan contoh, anaknya itu tidak mampu di fakultas kedokteran, apalagi banyak sekali saya di kedokteran. Lah, dia jadi anaknya stres, saben hari keluh kesah kalau ben kuliah, soalnya ya memang dia tidak mampu di sana. Tapi tuntutannya si orang tua besar. Lah ini kan menjadikan orang nanti hidupnya menderita. Nah, saudara-saudara sekalian, ya tentu kalau anaknya mampu sekolah di fakultas kedokteran, ya masukkan anaknya di fakultas kedokteran, silahkan saja. Ya, karena memang anak itu mampu ke situ, bahkan bisa sekolah lebih tinggi lagi, ya silahkan juga kalau memang kemampuannya bisa ke situ. Nah, saudara-saudara umat Buddha, berdamai dengan diri kita sendiri, ya itulah yang pertama. Itu yang bisa membangun kebahagiaan. Ya. Jadi Sang Buddha itu memberikan ya nasihat pada kita, cobalah kita berusaha untuk berdamai pada diri kita sendiri. Ya. Berdamai dalam diri kita sendiri itu loh, nanti kita bisa bahagia. Berdamai dalam diri kita sendiri, artinya berdamai ya bukan pada orang lain, bukan. Ini sebenarnya berdamai ya di dalam dirinya sendiri, ya berdamai pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, ya ini berdamai dengan orang lain. Ya, berdamai dengan orang lain, dengan tetangga, dengan ya masyarakat, ya atau ya paling tidak yang paling kecil sebenarnya lingkupnya ya dengan keluarga, antara suami istri, orang tua anak-anak, ya ini ada perdamaian di situ. Artinya ada kerukunan, ya ada kerukunan di situ. Saudara-saudara umat Buddha sekalian, masalah kerukunan itu memang ya orang banyak mengetahui bahwa kalau kita rukun kita bisa berbahagia, ya rasanya hangat, tidak terancam, ya karena tidak merasa ada musuh, tidak membahayakan buat hidup kita, ya. Tentu kita itu biasanya juga berusaha ya bagaimana kita itu bisa rukun ya dengan banyak orang itu ya, supaya ya kita hidupnya itu bisa tolong menolong ya, kalau ada kesulitan bisa saling tolong, saling bantu ya, dan juga kita tidak merasa terancam, tidak merasa hidupnya ada bahaya karena rukun satu sama lain. Ya. Sebenarnya masalah rukun juga ini rukun dengan teman-teman yang lintas agama, ini pun juga kita perlu rukun begitu. Tapi saudara-saudara, ada satu hal yang saya lihat ini ya, kerukunan bisa dipelencengke, bisa dibuat menjadi melenceng. Rukun yang bagaimana yang melenceng? Rukun yang disebut komplotan, persekongkolan, zaman sekarang namanya konspirasi. Itu rukun, saudara, rukun mereka. Persekongkolan itu rukun, komplotan rukun. Ya di sana ada
Saya ini kalau khotbah di desa tak ngono ke. Nek nebang siji nandur 10. Jadi ora gundul entek. Kalau gundul entek ora ana banyu sing diserep, nanti airnya mili lunga kota banjir. Ya, yang terjadi kebanjiran karena tidak ada air yang diserap di tanah itu. Nah, longsor di mana-mana. Dan jangan lupa kalau gali apa-apa hati-hati, jangan jadi lumpur lapindo kedua loh ya. Ini Jawa Timur bahaya soalnya, deket sama itu lumpur. Gali apa-apa di dalam tanah harus hati-hati. Tapi gali jero malah lumpur meneh sing metu. Wah, dadi lumpurin dandi-dandi iku. Nek lumpur dandi-dandi malah dadi kelelep lumpur, nanti kasihan nanti saudara. Goro-goro lumpur dari bawah tanah pada keluar semua. Nah, monggo kalau menggali ini harus hati-hati ya, karena ya ini bisa keluar gas alam, lumpur. Nah, ini semua saudara-saudara sebenarnya ini sangat penting untuk ya daerah di sini di Jawa Timur harus hati-hati dengan alam. Hati-hati dengan alam, karena alam di Jawa Timur sudah ada buktinya, yaitu di Porong sana. Itu buktinya ya, kalau tidak bersahabat nanti melebar-melebar kemana-mana ya, itu yang namanya lumpur. Dan saudara-saudara umat Buddha sekalian, maka itu bersahabat dengan alam ya, ini penting sekarang buat kita manusia. Kalau tidak kita makin panas dan makin panas. Lapisan ozon yang di atas sudah lebar sekali ya, karena adanya gas-gas buangan dari industri ataupun juga gas-gas lain yang merusak lapisan ozon yang ada di atas ya, dan kemudian membuat sinar matahari menembus efek rumah kaca itu menjadi kita kepanasan ya hidup kita ini. Dan itulah saudara-saudara sekalian, kita butuh penghijauan. Kita bersahabat dengan alam, ini akan membuat kita menjadi adem ya, karena apa? Yaitu mengurangi panasnya itu. Saudara-saudara umat Buddha ya, ada hal yang juga perlu kita perhatikan untuk bersahabat dengan alam, yaitu ya, jangan buang sampah sembarang tempat. Kalau di Mendut itu ada kegiatan, itu sengaja kita pasangi lembaran-lembaran kertas itu ya. Jangan buang sampah, sama dengan jangan berbuat jahat. Buang sampah pada tempatnya sama dengan berbuat baik. Kalau ajaran Sang Buddha biasanya umat-umatnya Buddha kan apalagi jangan berbuat jahat, berbuat baik banyak-banyak. Nah, sekarang diterjemahkan itu, jangan berbuat jahatnya apa? Jangan buang sampah sembarang tempat. Berbuat baiknya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Karena apa? Sampah-sampah itu ya barang bekas apa saja. Itu kalau dibuang sembarangan itu nutupi, nyumpeli got, nyumpeli selokan. Wah, itu menjadi masalah banjir ya. Dan juga menjadikan ya itu suasana kotor sekali. Nah, itu juga merupakan ya hal yang bisa membuat kita itu tidak bahagia. Oleh karena itu, bersahabat, berdamai dengan alam ini akan membuat kita hidupnya berbahagia. Saudara-saudara umat Buddha, berdamai dalam dirinya sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan alam sekitar kita. Ini akan membangun kebahagiaan buat hidup kita bersama ya. Akan membuat kita itu bahagia, dalam diri kita bahagia, dengan orang lain bahagia, dan dengan alam sekitar kita juga berbahagia.
Saudara-saudara umat Buddha sekalian, ya, sebenarnya itu yang diharapkan oleh Sang Buddha kepada kita, ya, agar supaya kita bisa mengikuti, ya, menuruti apa yang beliau inginkan, beliau harapkan kepada kita semua. Kalau kita bisa mengikuti, tentu ini merupakan penghormatan kita kepada Sang Buddha sebagai guru junjungan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha sekalian yang berbahagia, ada hal yang juga perlu kita ketahui, saudara-saudara. Seringkali umat Buddha itu bertanya, ya, buat apa kita menghormat pada Sang Buddha sedangkan Sang Buddhanya itu sudah tidak ada, ya, sudah meninggal dunia. Memang saudara, Sang Buddha itu sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Tetapi, ya, Sang Buddha ini pernah mengatakan bahwa siapa yang melihat ajarannya itu akan melihat Sang Buddha. Kita bisa mengetahui Sang Buddha meskipun Sang Buddha itu sudah tidak ada dari ajaran beliau. Ajaran beliau itulah yang bisa kita gunakan untuk sebenarnya Sang Buddha itu seperti apa. Ya. Karena apa? Karena Sang Buddha itu orang yang sangat tepat dalam ucapan maupun tindakan. Apa yang diucapkan itu yang dilakukan, apa yang dilakukan itu yang diucapkan. Sang Buddha itu tidak pernah ngomongnya dengan yang dilakukan itu beda, tidak pernah. Yang diomongkan dengan yang dilakukan itu sama. Nah, ini juga, ya, penting kita pahami, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita itu belajar ajaran Sang Buddha, ya, kita dengarkan ajaran Sang Buddha, ya, apa yang beliau omongkan, apa yang beliau sabdakan, itu sebenarnya apa yang beliau lakukan, apa yang beliau jalani. Ya. Maka itu kalau kita mau tahu Sang Buddha seperti apa, ya dari apa yang beliau omongkan itu, dari apa yang beliau khotbahkan itu nanti kita bisa tahu Sang Buddha itu seperti apa. Saudara-saudara umat Buddha, memang tidak mudah, ya, menjadi orang yang apa yang diomongkan itu yang dilakukan, ya. Biasanya orang bisa omong tapi yang dilakukan belum tentu sesuai dengan apa yang diomongkan. Berusaha untuk, ya, mengikuti, meneladani apa yang Sang Buddha lakukan itu. Inilah yang perlu saudara-saudara kita semua umat Buddha berusaha untuk, ya, mengikuti, meneladani apa yang Sang Buddha lakukan itu, ya. Jadi usahalah kita sebagai umat Buddha itu, ya, kalau kita mau ambil contoh, Bante, saya mau bantu, ya, diminta untuk bantu jadi panitia misalnya, ya tak bantu. Nek memang wis ngomong tak bantu, yo bantu tenanan, ya. Jangan wis ngomong yo gelem bantu, rapat ora tahu teko.
teko. Wah, jan saya mikir iki kepiye to wong Buddha iki. Ngomongnya yo tapi rapat ora tahu teko. Jadi sing diomong karo sing dilakoni ora podo. Nah itu cobalah kita jadi orang Buddha untuk belajar ya, ngikuti nyontoh Sang Buddha. Sing diomong karo sing dilakoni iki ya kudune podo. Jadi ini memangnya tidak bisa bantu, yang ngomong wah maaf ya saya nggak bisa bantu karena saya sibuk gini-gini. Wis to pas. Nah, daripada yo engko tak ewangi, coba di rapopo, engko tak bantu, engko tak wene kiye kae. Tapi ketepus saudara, alias wah jan tidak ada, tidak melakukan apa-apa lah. Yang jadi nanti yang ngurusi panitia, jadi ketua panitia menderita itu saudara. Ya karena apa? Ya karena ngomongnya dia wangi tapi nyatane ndak ngewangi. Nah itulah saudara-saudara sekalian, mengikuti apa yang Sang Buddha lakukan ini tentu ya merupakan suatu hal yang sangat-sangat terpuji, bukan cuman baik ya, bukan cuma baik tapi terpuji, artinya itu dipuji oleh para bijaksanawan. Orang-orang yang bijaksana akan memuji dia, bukan cuman sekedar baik ya, tetapi akan dipuji oleh orang-orang bijaksana. Nah saudara-saudara umat Buddha ya, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa dicontoh dari apa yang Sang Buddha lakukan ya. Kita mencontoh dari apa yang Sang Buddha lakukan, ini akan dipuji ya. Saudara-saudara umat Buddha ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, cobalah kita berusaha untuk mencontoh ya, meneladani apa yang sebenarnya Sang Buddha sudah lakukan ya. Sebisa saudara, semampu saudara, cobalah ya mengikuti, meneladani apa yang Sang Buddha ajarkan itu. Saudara-saudara umat Buddha sekalian yang berbahagia ya, pada kesempatan ini saya juga ingin ya menyampaikan ya semacam himbauan ya kepada saudara-saudara ya, khususnya umat Buddha ya, yaitu bagaimana kita itu bisa ya mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan ya, terutama kepada yang muda-muda ya. Cobalah ya yang muda-muda itu berkenan, rela hati, ikhlas ya untuk menjalani hidup sebagai samana. Kalau yang pria, yang wanita atas silani ya. Karena menjadi samana, menjadi atas silani ini sebenarnya juga mengikuti, mencontoh apa yang Sang Buddha ajarkan, supaya sangga kita itu punya anggota tambah banyak dan tambah banyak. Maksud saya ya, saya tidak punya pamrih apa-apa supaya sangga kita tambah banyak dan tambah banyak gitu loh. Nah kalau samanera yang di Kertarajasa itu yang sudah lumayan banyak ya, moga-moga bisa terus atas silani juga ya, ini bisa nambahi sangga kita supaya makin lama makin banyak ya. Sebentar lagi di Surabaya akan ada Pabaja Samanera sementara ya. Itu kalau saudara-saudara mau mengikuti Pabaja Samanera sementara di Surabaya, silahkan juga untuk mengikuti kegiatan itu ya. Itu juga merupakan ya kegiatan yang meniru apa yang dilakukan oleh Sang Buddha ya, dan itu menjadi terpuji buat kita semua. Nah saudara-saudara umat Buddha ya, jadi dalam Waisak ini yang penting adalah ya kita menghormat pada 3 peristiwa ya, Trisuci itu. Dan penghormatan kita ini ya memang sudah ya sangat pantas, selayaknya dan semestinya kita sebagai orang Buddha itu menghormat kepada 3 peristiwa itu ya.
Karena 3 peristiwa itu peristiwa-peristiwa yang luar biasa dan peristiwa-peristiwa yang bisa dikatakan ya menghidupkan agama Buddha. Kalau tidak ada peristiwa-peristiwa itu ya bisa agama Buddha jadi tidak ada. Agama Buddha menjadi hidup karena ada Trisuci Waisa. Sang Buddha itu sendiri sebagai pendiri agama Buddha yang mendirikan, yang membentuk, yang mengajarkan pertama kali ajaran Buddha. Maka itu kita perlu menghormat, sudah sepantasnya kita menghormat pada Sang Buddha. Kita semua bisa hidup bahagia, saudara bisa hidup merasa tenang, saudara bisa hidup tentram, saudara bisa mendapatkan banyak kemajuan, keberhasilan. Itu semua juga karena Dhamma, karena ajaran Sang Buddha. Saudara bisa mendapat ketenangan hidup juga karena Sang Buddha, karena Dhamma beliau ya. Maka itulah kita perlu menghormat beliau Sang Buddha Gautama ya. Dan tentu saudara-saudara menghormat beliau Sang Buddha ya, adalah berusaha untuk mengikuti apa yang beliau maui, apa yang beliau inginkan. Beliau menginginkan agar supaya kita bisa berdamai dalam hidup kita, damai dengan dirinya sendiri, damai dengan orang lain, dan juga damai dengan alam sekitar kita. Karena dengan berdamai itu kita bisa hidup berbahagia. Yang diinginkan oleh Sang Buddha adalah kebahagiaan buat kita ya. Sang Buddha mengharapkan supaya kita bisa hidup bahagia, dan kebahagiaan itu bisa didapat kalau kita mau berdamai dengan diri kita sendiri, rukun dengan orang lain, dan rukun dengan alam semesta kita. Maka kita bisa hidup bahagia. Jadi kebahagiaan untuk diri kita sendiri ya, bukan buat Sang Buddha. Sang Buddha sudah parinibbana, tapi buat kita sendiri supaya kita bisa hidup bahagia ya. Dan oleh karena itu ikutilah, turutilah apa yang Sang Buddha ajarkan, maka kita menjadi umat yang terpuji ya, umat yang dipuji oleh para bijaksana. Demikian hal-hal yang ingin saya sampaikan di dalam Waisak. Selalu berusaha untuk mengikuti ajaran Buddha, selalu berusaha untuk turut taat pada ajaran Buddha. Karena menaati itu maka kita sendiri yang beruntung, saudara-saudara sendiri yang beruntung, saudara-saudara sendiri yang mendapatkan keberuntungan, mendapat berkah buat hidup saudara masing-masing dengan mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan itu. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2554 tahun 2010. Semoga Tiratana selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih.